Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Andos Septin Mamborai Paiki, Presiden Republik Melanesia. Berdasarkan proklamasi Negara Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Tom Paigai HG-MPA. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, banyak sekali hal-hal yang kita perlu pahami dalam proses panjang perjuangan kemerdekaan Melanesia Barat atau Papua. Saudara-saudara harus paham betul, ya, harus mengerti betul politik Anda. Kenapa sampai perjuangan ini begitu lama? Saya sudah komentari ini di dalam beberapa video klip saya beberapa waktu yang lalu, tapi saya merasa bahwa ini amat sangat penting untuk saya rewind kembali kepada saudara-saudara, karena kalau hanya 1-2 kali tidak bisa, harus terus menerus dan berulang-ulang sampai Bapak Ibu Saudara sekalian harus memahami benar politik Anda, sehingga Anda kalau ditanya berikan jawaban yang pasti, jawaban yang benar, sehingga Anda tidak kena masalah karena Anda tidak tahu. Lebih bagus Anda mati demi harga diri dan kehormatan karena Anda mengerti persoalan atau politik Anda, daripada Anda mati konyol, mati sia-sia karena Anda tidak mengerti politik Anda. Sejak awal langkah pertama, sejak awal perjuangan kemerdekaan itu memang sudah salah. Karena langkah awalnya salah, maka akan seterusnya salah, dan untuk memperbaiki itu sangat sulit dan membutuhkan restorasi pemikiran, konstruksi pemikiran, hal-hal yang luar biasa yang betul-betul menguras energi dan tenaga kita, waktu kita. Kita diawali dengan langkah awal yang salah dalam perjuangan ini. Pertama, kita belum siap, sudah dijebak lebih dulu dengan kekerasan, seolah-olah hanya melalui senjata, hanya melalui violent struggle, perjuangan dengan kekerasan, kita bisa merdeka. Padahal bukan itu jalan satu-satunya. Saudara-saudara harus paham dalam video klip saya yang lalu bahwa Belanda sudah sangat mengerti, sudah sangat paham bahwa Belanda akan angkat kaki dari atas tanah Melanesia Barat atau dari tanah Papua. Oleh karena itu, dia menciptakan kondisi yang sebenarnya sangat berdosa di bagi bangsa yang sudah sekian tahun merdeka, sudah bebas, tapi justru dia mempunyai rencana yang tidak baik terhadap kami dengan meninggalkan bintang kejora, bendera bintang kejora ini, ya, sebagai bom waktu, saudara-saudara. Bom waktu yang menjebak kita, terjebak dalam peperangan, bukan hanya kita, tapi termasuk pemerintah Indonesia dengan kita. Pemerintah Indonesia juga menanggapi dengan kekerasan, sama-sama angkat senjata. Sampai hari ini Anda bisa menyaksikan peperangan ini terus masih berlangsung, baku bunuh terus. Proklamasi 14 Desember hadir sebagai solusi. Jadi langkah awal yang pertama itu sudah salah. Kita terjebak. Lalu kita punya pemimpin-pemimpin pendahulu kita juga ikut terjebak, menganggap bahwa hanya melalui kekerasan. Padahal itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri perjuangan ini secepatnya?
satu-satunya jalan yang terbaik adalah proklamasi menjadi hukum tertinggi dari segalanya dan menyelesaikan persoalan ini. Saya berharap bahwa saudara-saudara harus pahami ini baik, supaya jangan saudara terus terjebak dengan ini. Ini yang pertama yang saya mau kasih tahu, memberitahukan kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, karena saya tidak mau ada orang yang mati lagi di atas tanah ini. Karena itu jangan terjebak lagi dengan politik busuk Belanda melalui bom waktu yang sekarang menjebak Anda semua mati konyol dengan ini. Padahal belum tentu Anda merdeka dengan ini. Tidak, saya beritahukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemimpin-pemimpin yang memang berkaur-kaur, bicara tinggi, bicara banyak melalui tentang kemerdekaan ini, menunjukkan diri bahwa dia adalah pemimpin. Tapi dia tidak mengerti sejarah perjuangan ini baik, sejarah bendera ini baik-baik. Bagaimana di depan Anda dia katakan merdeka, merdeka, tapi dia ada di tempat lain, dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sementara dia bicara merdeka, tapi di belakang dia menyusup masuk minta uang di tanah hitam, dia minta uang di KBRI di setiap negara di mana dia berada. Percuma saudara-saudara. Lalu pemimpin siapa yang Anda harus mesti bertanggung jawab? Anda harus mesti ikut dia dan mengharapkan bahwa dia harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab bersama-sama dengan rakyat. Mati itu resiko dari sebuah perjuangan. Tapi kalau dia berjuang dengan benar, Indonesia ini bukan sebarang. Indonesia sangat paham. Ya. Indonesia negara hukum dan dia pasti tahu. Tapi kalau kita mengerjakan kejahatan, dia lebih jahat daripada kita. Karena itu saya harapkan supaya saudara-saudara harus mengerti ini bahwa langkah awal yang benar, sekali lagi langkah awal yang benar itu setengah dari kesuksesan kita. Dan itu yang diawali proklamasi 14 Desember 1988. Di luar daripada itu tidak ada. Karena itu solusi yang terbaik saya sarankan kepada pemerintah Indonesia supaya sekarang buka dialog. Kaji dua persoalan ini, kaji dua ini. Bendera 14 Desember dengan bendera bintang kejora ini, ya. Ya. Kaji ini supaya mana yang benar, mari kita dukung. Kami bukan melawan, saya mau beritahukan kami bukan melawan pemerintah Indonesia, tidak. Ya. Tapi kami menyampaikan, menyatakan hak kemerdekaan kami, bahwa kami juga mempunyai hak untuk merdeka sama dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Saya mau kasih tahu buat teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di luar supaya lihat ini bahwa sebagai pemimpin harus ada di dalam negeri. Dan yang kedua harus bertanggung jawab dan tidak boleh lari. Yang ketiga jangan berbau kriminal. Jalan bersih. Supaya dunia melihat. Sementara dunia sedang melihat. Mengamati jalannya setiap perjuangan ini. Dan karena itu saya melihat tidak ada jalan lain. Hanya jalan yang terbaik adalah proklamasi 4 Desember 88. Saya pejuang bintang kejora sejak awal. Saya pejuang bintang kejora sejak awal. Ya. Karena proklamasi 1 Juli saya pegang ini teguh. Tapi saudara-saudara saya harus mengerti dan saya harus berbalik. Karena saya menganggap proklamasi 1 Juli itu tipu-tipu. Karena 3 tahun kemudian baru mereka buat di UK. Lalu tidak dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik di depan pemerintah Indonesia, tidak ada. Proklamatornya lari di hutan, tinggal di hutan, proklamator itu diproklamasikan di hutan, lari ke luar negeri dan sampai mati di luar. Tidak ada yang bertanggung jawab. Kira-kira seperti itulah nasib dari saudara-saudara yang ada di luar negeri yang hanya berkaur-kaur tapi tidak bertanggung jawab. Sebaiknya saya harus lihat kembali ke dalam negeri apa yang kami sedang kerjakan. Melalui proklamasi 14 Desember, kita pasti merdeka.
setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, Indonesia berputar-putar berusaha bagaimana untuk menghalangi, tapi untuk menggagalkan tidak. Kita pasti merdeka berdasarkan ini. Ini yang saya boleh sampaikan dalam video klip sederhana ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai kita akan berjumpa dalam video klip yang berikut. Shalom.